305033 semester 5 kelas 5A. Di sini saya membuat video tentang sejarah makam Sentot Alibasa untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Luzi Apridaningsih. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Struktur cagar budaya makam Sentot Alibasa yang berada di pemakaman umum yang biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar. Makam ini dibangun secara istimewa karena beliau termasuk tokoh yang disegani oleh masyarakat Kota Bengkulu. Sentot Alibasa ini lahir kira-kira pada tahun 1808 dengan nama asli KPH Ali Pasca Sentot Abdul Mustafa Prawirodjo. Sentot Alibasa adalah putra dari Raden Rangga Prawijoyo III yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda ketika umur Sentot masih 2 tahun. Ibu Prawirodja III merupakan nenek Sentot Alibasa, adalah putri dari Sultan Hamengkubuwono I. Selain dikenal sebagai Panglima Perang Diponegoro sejak berusia 18 tahun, berdasarkan silsilahnya, Sentot merupakan sepupu dari Pangeran Diponegoro. Kematian ayah Sentot di tangan Belanda merupakan salah satu pemicu bergabungnya Sentot dengan pasukan Diponegoro. Sentot diangkat sebagai Senopati Diponegoro ketika usianya 20 tahun, tepatnya pada tahun 1828. Ia menggantikan Gusti Basa, salah satu seorang panglima Diponegoro yang gugur. Berapa jam sebelum ia meninggal, Gusti Basa meminta Diponegoro untuk menjadikan Sentot sebagai penggantinya. Pasca kekalahan pada perang Diponegoro dengan Belanda, pihak Belanda menangkap dan memanfaatkan kekuatan Sentot Alibasa. Pada tahun 1829, Sentot ditangkap dan diadili di Batavia, tetapi dibebaskan kembali dan diperintahkan menumpas pemberontakan Cina di Karawang dan Salatiga. Setelah berhasil, Sentot dipanggil kembali ke Batavia dan diminta membantu serdadu Belanda melawan kaum Paderi di Sumatera Barat. Akan tetapi, tibanya di Sumatera Barat secara diam-diam, Sentot justru mengadakan siasat kerjasama dengan Iman Bonjol dan pasukannya. Hal tersebut diketahui oleh Belanda dan mengakibatkan ia kemudian kembali dipanggil ke Batavia dan akhirnya dibuang ke Bengkulu tahun 1833. Sebelum menjalani hukumannya, Sentot diizinkan naik haji ke Mekah. Dalam pembuangan Sentot, banyak mengajarkan ilmu-ilmu dan kaidah-kaidah agama Islam kepada masyarakat Bengkulu dan beliau meninggal pada tanggal 17 April 1855 semasa dalam pembuangan. Riwayat pembugaran. Struktur cagar budaya makam Sentot Alibasa awalnya tidak memiliki nisan dan hanya berupa tumpukan bata saja. Tahun 1985 atau 1986 dilakukan pembugaran pada makam ini oleh proyek pembugaran dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala Bengkulu. Kegiatan pembugaran tersebut terdiri dari pembugaran makam, pemanggaran kompleks makam, dan pembuatan jalan setapak. Pada tahun 1990-an, makam tersebut ditambahkan nisan dan cungkup. Kemudian, pada tahun 2008, oleh pemerintah daerah setempat, ditambahkan kembali satu cungkup berhias dan memperbaiki pagar keliling di sekitar makam. Tahun 2014, struktur dan pembangunan makam dilapisi dengan marmer. Struktur cagar budaya makam Sentot Alibasa Abdullah Mustafa Prawirodjo terletak di Jalan Sentot Alibasa, Kelurahan Pajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Makam Sentot Alibasa berada di dalam kompleks pemakaman umum yang dikelilingi pagar dan tembok besi di bagian depannya. Untuk masuk ke dalam kompleks, harus melalui 4 tangga dan gapura yang terdiri dari 2 tiang yang terbuat dari bata berplester berbentuk persegi dengan puncak berbentuk kusur. Pada bagian bawah, gapura tersebut terdapat pintu besi berwarna hijau dan bagian atasnya terdapat beton persegi yang melintang dan bertuliskan makam Pangeran Sentot Alibasa. Setelah melalui gapura, terdapat koridor yang dilapisi dengan keramik dan sisi kanan kiri masih
dapur ini terletak lebih tinggi dibandingkan bagian lainnya. Di kompleks pemakanan umum tempatnya berada. Atap cungkup berdena persegi panjang dan ditopang dengan 10 pilar beton berbentuk silinder. Sementara itu, bagian kakinya ditinggikan dengan bata berplaster dan dilapisi dengan keramik berwarna putih. Di cungkup terdapat 3 cungkup yang ukurannya lebih kecil. Untuk masuk ke dalamnya harus melalui pagar. Pagar tersebut dibuat tidak mengelilingi bagian tepi luar cungkup, melainkan dibuat agak masuk ke dalam lantai cungkup, sehingga cungkup memiliki dasar di seluruh sisinya. Pagar terbuat dari beton dan bercat putih, serta memiliki bentuk bersilang antara beton bentuk kurawal dan beton berbentuk seperti tiang gapura, namun dengan ukuran yang lebih pendek. Sementara itu, masuk yang terbuat dari jeruji besi berwarna biru terletak di bagian depan, kanan, dan kiri. Tiang cungkup terletak di bagian bawah cungkup, besar terdiri dari 2 cungkup di sisi kiri dan kanan yang berfungsi sebagai ruangan terbuka untuk berziarah, serta 1 cungkup yang berada di bagian tengah merupakan cungkup makam Sentot Alibasa. Di antara cungkup sisi kanan dan cungkup makam dipisahkan oleh pagar dengan bentuk sama dengan pagar keliling cungkup besar. 2 cungkup yang difungsikan sebagai ruang terbuka untuk berziarah berbentuk persegi panjang. Atapnya berbentuk persegi panjang dengan orientasi barat timur. Atap tersebut terbuat dari beton dipotong dengan 4 pilar beton berbentuk silinder. Pada bagian atas pilar tersebut terdapat motif hias seperti umpuk bersusun dan bagian bawahnya juga terdapat umpuk bersusun 2. Cungkup makam lantainya terletak lebih tinggi dibandingkan dengan lantai ruang terbuka sisi kiri. Cungkup makam yang berbentuk persegi panjang dengan orientasi utara selatan ini ditopang dengan 6 pilar panjang dengan orientasi utara selatan ini ditopang dengan 6 pilar berbentuk silinder. Bagian atas cungkup makam setiap sudutnya terdapat hiasan berbentuk seperti kuncup bunga, sementara bagian tengahnya juga terdapat hiasan menonjol berbentuk persegi mahkota. Keseluruhannya terbuat dari semen. Bagian pilar terdapat tonjolan sebanyak 3 tumpu, sementara bagian bawahnya langsung menempel ke jirat makam. Selain itu, pada bagian atas pilar, makam Sentot Alibasa berukuran 327 kali 184 cm. Jirat tersebut berdena persegi panjang dengan orientasi utara selatan. Jirat ini berukuran lebih tinggi dibandingkan dengan lantai di sekitarnya dan dilapisi dengan marmer berwarna abu-abu. Sementara itu, nisannya yang terletak di sisi utara bentuk polos. Berbentuk polos tanpa hiasan dan bagian atasnya berbentuk kurafal. Nisan tersebut dibuat dari batu marmer berwarna abu-abu dengan pahatan tulisan Arab.